Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya sudah kerjakan di dalam modul 1 sampai dengan modul 4. Oke, kita mulai saja ke modul yang pertama, yaitu Python dasar. Di mana Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek. Serta Python sendiri menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak atau kode dasar program. Kelebihan dari Python sendiri adalah Python sangat mudah untuk dipelajari sekalipun oleh para pemula. Dan kode-kode yang ada di dalam Python mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya library yang terdapat dalam Python. Lalu pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode pemrograman. Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multisistem serta memiliki sistem pengolahan memori otomatis seperti bahasa pemrograman Java. Tapi ada pun beberapa kekurangan dari Python. Python cukup lambat untuk dijalankan. Dan Python sendiri untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan yang multi-core atau multiprosesor. Lalu ada algoritma. Algoritma secara singkat dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah sistematis dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada flowchart. Flowchart sendiri adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Lalu kita ke modul selanjutnya, yaitu modul 2. Di modul 2 ini kita akan membuat aplikasi GUI dengan PySet 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu GUI atau Graphic User Interface dan apa itu PySet. Jadi GUI itu adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Sedangkan apa itu PySet? PySet adalah salah satu library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. Jadi dengan PySet kita bisa membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang skrip pengulangan dan skrip pengandaian yang telah dibuat pada program kasih sederhana di modul 1. Di dalam program pengulangan terdapat while dan for, di mana while di sini digunakan untuk melakukan pengulangan pada program secara terbatas pada variabel yang telah ditentukan seperti ini, yaitu while input barang tidak sama dengan ya. Jadi ketika diketikkan ya, maka pengulangan tersebut akan berhenti. Lalu di sini ada for. For digunakan untuk mengulang suatu program secara tidak terbatas. Di sini terdapat for dictionary in list barang. Jadi program ini akan mengulang atau mengambil setiap data yang ada di dictionary ini, di dictionary list barang. Lalu di dalam program pengandaian terdapat if, else, dan elif, di mana if digunakan untuk sebuah pengandaian yang bernilai true atau benar. Di sini terdapat if memcard.lower kurung buka kurung tutup sama dengan 2 kali y, di mana di sini maksudnya memcard ini nilainya akan true dan pengulangan itu akan terjadi bila
diketikkan huruf Y atau variabel Y ini. Jika else itu digunakan untuk pengandaian jika program itu salah, seperti contohnya di sini. Jadi ketika program itu salah, kita bisa membuat sebuah tampilan yang menyatakan kode salah atau programnya salah, dan sebuah nilainya akan menjadi 0. Elif di sini digunakan untuk pengandaian dua kondisi, bisa true atau bisa false. Jadi ketika diketikkan n, di sini elif akan mempunyai dua kondisi, yaitu true dan false. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator yang saya gunakan di dalam program yang telah saya buat di modul 1. Tipe data yang pertama itu adalah string. String berisi kalimat atau angka yang diapit oleh dua tanda petik di depan dan di belakang seperti ini. Lalu tipe data yang kedua adalah integer, yaitu untuk menyatakan bilangan bulat seperti ini. Lalu ada tipe data dictionary. Dictionary di sini adalah kumpulan data yang terdapat penunjuk dan nilai di dalam datanya. Lalu ada pula float. Float di sini digunakan untuk angka yang terdapat tanda koma. Lalu di dalam program ini terdapat beberapa operator seperti tanda plus. Tanda plus ini digunakan untuk menambahkan dua bilangan yang ada di kanan dan di kirinya. Lalu sama dengan ini digunakan untuk menyatakan nilai yang di kiri tanda sama dengan dan di kanan tanda sama dengan adalah sama. Lalu terdapat tanda seru sama dengan. Tanda seru sama dengan di sini diartikan sebagai tidak sama dengan. Lalu di sini terdapat tanda plus dan tanda sama dengan. Diartikan bahwa nilai yang ada di kiri tanda tersebut akan ditambahkan sejumlah nilai yang ada di kanannya. Lalu di sini terdapat juga tanda bintang. Tanda bintang ini digunakan di dalam perkalian. Lalu di sini ada juga tanda minus. Tanda minus di sini digunakan untuk pengurangan antara dua bilangan yang ada di kanan dan di kiri tandanya. Lalu tanda sama dengan dua kali ini digunakan untuk menyatakan bahwa nilai yang ada di kiri tanda dan di kanan tanda adalah sama. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan program perhitungan pada modul 2 yang telah saya buat. Di sini ada script import sjs dan seterusnya from pyset 2 titik qt.gui import. Di sini fungsi dari script ini untuk memanggil modul-modul yang ada di dalam pyset 2. Lalu selanjutnya di sini ada kelas hitung laba kurung buka kurung tutup QWidget titik 2. Di sini digunakan untuk membuat sebuah kelas yang akan menampung fungsi-fungsi yang telah dibuat. Lalu di sini ada dev /init/ dalam kurung self titik 2. Di sini digunakan untuk membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk memunculkan sebuah window. Lalu di sini ada script yang digunakan untuk membuat sebuah window. Di sini kita bisa lihat judul windownya adalah perhitungan laba. Jadi kalau kita membuat sebuah window akan berjudul perhitungan laba. Lalu di sini frame sama dengan self.frame geometry. Di sini mengatur frame dari geometrinya sendiri. Lalu di sini ada tengah, maksudnya ketika program ini dijalankan maka program akan muncul di tengah-tengah layar. Lalu di sini ada letak dari frame-nya itu sendiri atau window itu sendiri. Dan di sini self.resize ini digunakan untuk mengatur ukuran dari window yang telah kita buat. Di sini berarti 400 menunjukkan bahwa panjangnya adalah 400 dan lebarnya 250. Di sini
icon sama dengan key icon. Key icon ini berfungsi untuk menambahkan gambar di judul window. Lalu di sini terdapat self.setWindowAccount. Self.content ini digunakan untuk memunculkan fungsi-fungsi yang telah dibuat. Lalu di dalam fungsi konten ini terdapat keylabel. Keylabel ini berfungsi untuk memunculkan tulisan atau angka yang diapit oleh tanda petik ini. Ya, seperti label lah. Lalu di konten 2 ini terdapat key combo box. Combo box ini adalah sebuah widget dari PySet yang digunakan untuk memunculkan box pilihan yang isinya telah ditentukan di sini. Seperti ini. Nah, di sini ada pilihan meja, kursi, lemari. Lalu selanjutnya ada keyline edit. Maaf sebelumnya, di sini ada untuk mengkonekkan ketika ketika combo boxnya diklik maka akan terkoneksi ke proses 1, di mana di proses 1 berisi pilihan-pilihan yang dapat dipilih. Lalu akan muncul di line 2, di mana di line 2 itu ada keyline edit. Keyline edit itu sebuah box atau sebuah kolom yang bisa diedit isinya. Lalu ada key spin box. Key spin box ini sebuah kolom yang bisa untuk menentukan jumlah barang yang diinginkan seperti ini. Nah, di sini ada jumlah produksinya 5. Lalu di konten 3 ada key push button. Key push button ini sebuah widget yang digunakan untuk memunculkan sebuah tombol. Lalu ketika tombol hitung ini diklik, maka akan menyambung ke proses 2, di mana di proses 2 ada proses perhitungan dari laba, di mana setelah dihitung maka proses tersebut akan tercatat di line 5 di jumlah laba ini. Lalu di sini ada layout, di mana layout ini digunakan untuk mengatur tata urutan dari widget-widget yang telah kita buat. Di mana di sini di layout yang pertama ada produk dan save line 1, maka label jenis produk dan key combo box-nya tadi berada dalam satu layout. Lalu ada pula tombol hapus, di push button hapus. Di tombol hapus ini ketika kita mengkliknya akan muncul sebuah tampilan key message box yang berisikan peringatan. Lalu di key message box ini juga terbagi menjadi 2, yaitu yes dan no. Jika kita klik yes, maka tampilannya akan kembali ke bentuk semula atau kosong di kolom-kolomnya. Lalu ketika kita memencet no, maka kondisinya tidak akan berubah di dalam kolom-kolomnya. Kemudian ada tombol kembali. Tombol kembali ini digunakan untuk menuju ke menu utama. Lalu di sini ada sebuah script yang digunakan untuk memunculkan tampilan atau aplikasi tersebut dan kelas yang telah kita buat. Jadi untuk selanjutnya kita akan menuju ke modul 3, di mana modul 3 ini kita membuat project dan apps. Di sini kita masuk ke CMD. Lalu kita masuk ke folder C terlebih dahulu dengan mengetikkan cd. Lalu cd lagi. Lalu di folder C ini kita mengetikkan python manage.py start project, lalu diketikkan nama projectnya. Saya di sini menggunakan program TM. Lalu setelah kita sudah mengetikkan lalu di enter, maka di dalam folder C akan muncul folder bernama program TM. Lalu untuk membuat sebuah apps, kita bisa mengetikkan lagi startup.
Python manage.py startup. Sebelum itu kita masuk ke dalam project yang sudah kita buat tadi. Kita ketikkan cd, lalu nama projectnya. Lalu kita sudah masuk ke dalam project yang sudah kita buat. Kita ketikkan lagi Python manage.py start up, lalu nama dari app yang kita mau buat, contohnya about. Lalu setelah kita enter, maka akan muncul ke dalam program atau project yang telah kita buat. Nah, di sini ada about. Lalu bagaimana cara kita untuk merun servernya atau melihat tampilannya? Kita bisa mengetikkan Python manage.py run server. Itu kita bisa langsung saja copy URL yang ada di sini. Kita copy. Itu kita masuk ke browser, kita paste saja. Nah, di sini sudah muncul tampilan. Lalu bagaimana cara memunculkan tampilan ini atau membuat tampilan ini? Kita ada namanya script HTML dan script CSS. Bagaimana sih cara membuatnya? Nah, kita sebelum itu masuk ke Sublime terlebih dahulu. Nah, di Sublime ini gimana sih cara menambahkan HTML dan CSS? Jadi di about ini kita klik kita klik kanan, kita membuat new folder. Saya sudah membuat folder baru yaitu bernama templates. Dan di templates ini kita buat folder lagi bernama about. Dan di dalamnya baru kita membuat file bernama tim kami dan Tadika Mesra HTML. Lalu di CSS sendiri dibuat pada folder sebelum itu kita membuat folder baru bernama static, yaitu di dalamnya terdapat tampilan untuk mempercantik tampilan-tampilan yang telah dibuat di HTML. Lalu CSS sendiri kita membuat new file dan menambahkan titik CSS di belakang nama filenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script HTML dan script CSS. Saya mengambil contoh script untuk script HTML di sini adalah tadikamesra.html. Jadi pertama di sini ada sebuah script kurung awal, di dalam kurungnya ada %load static. Di sini digunakan untuk mengupload atau mengambil file-file yang ada di folder static. Di sini juga ada sintak dasar dari HTML, di mana di sini menjelaskan bahwa dokumen tipenya adalah HTML. Lalu di sini ada sintak dasar lagi HTML dan head. Head ini adalah bagian dari atas web tersebut. Nah, bagian atas dari web tersebut. Lalu ada body. Body ini adalah isi dari web tersebut, di mana dibagi lagi menjadi div-div ini. Div-div ini berfungsi untuk membuat sebuah kelas-kelas untuk mengelompokkan tampilan-tampilan. Lalu di sini ada div kelas atas. Div kelas atas ini ada ketika dimunculkan maka akan muncul di bagian header. Di sini. Di mana di sini ada sebuah script yang ketika kita memencet tombol home maka akan di situ saja, tidak berpindah-pindah. Ketika memencet tombol tentang kami maka akan menuju ke about. Lalu di about sendiri ada dua tombol lagi, yaitu ada di Kamesra dan tim kami. Akan muncul juga ke dalam halaman yang dimaksud. Lalu di sini ada class leg. Class leg ini berisikan sebuah paragraf yang mendefinisikan web tersebut. Lalu di kelas bawah atau footer di sini menjelaskan atau memberikan sebuah alamat-alamat
alamat kantor dari kantor yang membuat web tersebut. Di sini ada sebuah script yang digunakan untuk eh, mengimpor gambar dari file statik. Lalu footer sendiri di sini digunakan termasuk ke dalam kelas bawah ini. Lalu kita ke file CSS-nya. Di file CSS ini ada sebuah script yang untuk menentukan margin dan paddingnya antara tampilan-tampilan. Lalu di sini ada script CSS di bagian body. Di bagian body ini background image artinya yang di belakang layar ini, di belakang webnya menjadi background webnya. Lalu linear gradiennya dibuat RGBA ini adalah warna-warna dasar, dibuat seperti ini. Lalu foto dari backgroundnya berasal dari file ini di static, file statiknya. Lalu size backgroundnya kita buat cover, background attachment kita buat fix. Kenapa kita buat fix? Karena ketika di ke atas bawahkan maka si background image akan tetap pada posisinya, tidak ikut ke atas bawah. Lalu kita ke selanjutnya yaitu di atas all ini, berarti ini menunjukkan script CSS untuk bagian di kelas atas bagian all. Di sini background color bisa kita buat. Lalu ini border bottom color artinya garis bawah, lalu stylenya kita buat solid. Lalu kelebarannya atau border bottom widthnya kita buat sejumlah 3 pixel. Lalu list style keep no, ini tidak kita non atau tidak ada, karena ketika tidak ada script ini maka tampilan ini akan menjadi sebuah list seperti ini, tidak menjadi horizontal. Lalu untuk lebarnya kita buat 100%. Untuk atas uli A ini artinya ke script yang bagian ini, uli, maaf yang ini, uli A ini. Untuk uli A ini berarti yang ada di dalam folder tentang kami ini. Lalu di uli A ini kita buat ketika diklik maka colornya menjadi white, lalu memblok semuanya. Dan paddingnya kita buat 15 pixel dan 20 pixel. Lalu teks di dalamnya juga kita buat di tengah. Teks teksturnya tidak usah. Lalu ketika kita tekan maka ada transisi sebanyak 0,5 second dan luasnya kita buat 100 pixel. Lalu di selanjutnya atas ul ini berarti di bagian ini semua ini. Lalu di bagian ini. Lalu ada bagian tengah atau div tengah ini. Div tengah ini sama halnya tadi sama. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah ini kurang lebih sama dengan tadi. Kita menentukan background color, border top colornya, border top style solidnya, border ini garis bawah atau garis, dan lebarnya adalah 3 pixel. Lalu kita ke like-nya. Like ini adalah bagian dari ini, isi dari tentang kaminya tadi. Lalu di sini ada color white. Jadi kita buat tulisannya berwarna putih. Terus text align center berarti kalimatnya akan di tengah. Lalu margin top akan berjarak 70 pixel. Lalu paragrafnya sendiri ketinggian garisnya 30 pixel, marginnya langsung mengikuti dari lebar webnya. Lalu kita ke bagian footer. Di bagian footer ini kurang lebih sama dengan bagian like tadi.
Lalu kita akan ke modul 4 yaitu web dinamis dengan Django dan MySQL. Jadi MySQL sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah basis data. Apa sih database itu? Database itu adalah sekumpulan data-data yang dikumpulkan menjadi satu. Lalu apa manfaat dari database dalam sebuah perusahaan? Manfaatnya perusahaan lebih mudah untuk mencari sebuah informasi dari data tersebut karena sudah dikumpulkan menjadi satu. Jika dari web, kita juga bisa menambahkan dengan mengklik tambah data ini. Ya, dan tambah data ini dimunculkan dengan sebuah script yang akan otomatis menambahkan database yang ada di sini. Kita coba tambah data, kode barang, misal 345. Lalu nama barang Ventela, Ventela. Dan suppliernya Ventela ID misal. Lalu kuantitasnya kita buat 433. Lalu harganya kita buat 134.000 per PCS. Ketika kita klik kirim, maka data tersebut otomatis tertambah. Bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Kalau kita mau menghapusnya, maka kita bisa mengklik tombol delete yang ada di sini. Nah, kita klik, maka data yang sudah kita tambahkan tadi otomatis akan hilang. Lalu bagaimana kita mau mengupdate-nya? Kita klik update saja. Lalu kita bisa mengganti dengan mudah data-data yang ada di kolom ini. Misal saya ingin mengganti kode barang menjadi 030035. Ketika kita klik kirim, maka data yang ada di kolom tadi sudah otomatis berubah. Nah, dengan ini bisa kita simpulkan manfaat dari web dinamis untuk perusahaan sendiri dalam bidang sistem informasinya, maka perusahaan akan lebih mudah untuk merubah secara berkala database yang ingin dirubah. Lalu perusahaan sendiri bisa dengan lebih mudah untuk mengawasi atau mengamati data yang masuk dan data yang keluar di dalam perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.